تنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizin semuanya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa baik buruknya manusia itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan keimanan, mana jalan kekufuran. Manusialah yang memilih imma syakira wa imma kafuro. Mereka itulah yang memilih. Di antara mereka manusia, ada sebagian mereka memilih jalan keimanan, ada yang memilih jalan kekafiran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, memberikan jalan. Maka mereka manusia memilih jalan kekafiran atau memilih jalan keimanan. Itu adalah tergantung pilihan mereka masing-masing. Qofizin semuanya, segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, mereka itu menjadi kufur, menjadi ingkar, adalah pilihan manusia sendiri sebagai free will. Karena apa? Karena nanti manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua yang dilakukan oleh manusia semuanya bergantung 100% pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti boneka yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi muslim, dia jadi kafir, itu disebabkan karena kehendak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya nanti di akhirat mereka tidak akan pernah dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang pasti tidak bisa dirubah-rubah misalkan. Maka manusia tidak bisa bertanggung jawab karena itu semua keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an menjelaskan perbedaan itu. Al-Quran menjelaskan bahwa iman ataupun kafir semuanya pilihan dari akal fikiran manusia itu sendiri. Pilihan manusia itu sendiri. Allah sudah memberikan petunjuk, Allah sudah memberikan jalan, tetapi manusialah yang memilih jalan itu sendiri. Begitu Qofizin semuanya. Termasuk manusia menjadi manusia. Manusia memilih menjadi manusia ketika dia lahir di dunia. Itu juga pilihan manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim la alastu birabbikum. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para manusia ketika manusia itu mau dilahirkan ke atas dunia. Allah sudah mengambil persaksian kepada manusia, wahai manusia, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan persaksian itu kepada manusia dan manusia menjawab, iya benar wahai Tuhan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah memberikan perjanjian itu di awal sebelum manusia dilahirkan? Supaya nanti pada hari kiamat manusia tidak bisa berlepas tanggung jawab karena mengatakan nahnu ghafilun, kami ini orang-orang yang lalai, kami lupa ya Allah. Nggak bisa ngomong seperti itu karena dari awal sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami Qofizin semuanya? Di dalam sejarahnya ada 3 makhluk yang membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 diantaranya mendapatkan kekuatan yang di luar nalar karena membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dulu sebelum manusia menempati di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, ya, menawarkan amanah kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah. Mereka semua tidak sanggup. Mereka semuanya tidak ada yang berani untuk mengambil amanah itu. Kemudian ditawarkan amanah itu kepada manusia dan manusia menyanggupinya. Apa amanah itu? Amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya adalah in asa'ta uqibta wa in ahsanta juzita. Kalau kamu berbuat baik maka kamu akan diberikan jaza, diberikan pahala. Sedangkan jika kamu berbuat buruk maka kamu akan diiqab, kamu akan mendapatkan azab.
kamu akan mendapatkan hukuman siksaan. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung. Tidak ada satupun yang mau menerima amanah itu, tapi ditawarkan kepada manusia, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyanggupinya. Itu adalah manusia pertama, makhluk pertama yang menyanggupi amanah, membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa menerima amanah. Maka pada akhirnya manusia, ketika nanti mereka sudah selesai, umurnya selesai, mereka mati, maka mereka mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Kalau amal perbuatan mereka lebih banyak yang baik, maka mereka masuk surga. Tapi kalau amal perbuatan mereka banyak buruknya, maka mereka masuk neraka. Manusia tidak diberikan kekuatan apapun dalam kehidupan mereka, kekuatan-kekuatan dahsyat tidak, karena kesepakatannya adalah masalah ibadah. Kalau dia baik diberikan balasan yang baik, kalau dia buruk diberikan balasan yang buruk. Kemudian makhluk yang kedua itu bernama iblis laknatullah alaih. Iblis membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ketika iblis ketahuan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam, mengeluarkan Adam dari surga, maka pada saat itu Allah melaknat iblis, mempreteli satu persatu sayapnya, merubah wujudnya, mengutuk dia menjadi iblis. Maka pada saat itu iblis berkata, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kalau begitu panjangkan umurku hingga hari kiamat. Kemudian Allah jawab, qala fa innaka minal mundzirin. Wahai iblis, sungguh engkau termasuk dari golongan orang-orang yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Maka pada saat itu iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah memaksa iblis menjadi iblis. Itu pilihan yang dia ambil sendiri. Dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena engkau sudah mengutuk aku, sudah melaknat aku, sudah membuangku, sudah menjadikan aku iblis, maka sungguh aku berjanji kepadamu akan aku gelincirkan manusia-manusia itu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata iblis laknatullah alaih. Dia sendiri yang memilih jadi iblis. Allah nggak pernah maksa. Perhatikan baik-baik di situ. Aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga manusia itu kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu, wahai Tuhanku. Dia sendiri yang berjanji, iblis sendiri yang berjanji kepada Allah. Iblis sendiri yang sukarela membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ingat, Allah tidak pernah memaksa. Inna hadainahu sabila. Jelas ayatnya, kami sudah memberikan jalan kepada manusia, imma syakira wa imma kafura. Kepada makhluk-makhluk itu, mereka silahkan mau kafir, silahkan mau beriman. Itu pilihan mereka. Allah sudah memberikan petunjuk. Jadi iblis laknatullah alaih membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan umur yang panjang hingga hari kiamat. Bisa difahami? Kemudian makhluk yang ketiga bernama Dajjal. Seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak ada manusia manapun yang mendapatkan kekuatan hebat kecuali pasti dia sudah membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diberikan surga dan neraka. Itu juga karena kesepakatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis diberikan umur yang panjang dan kekuasaan yang sangat hebat hingga menjelang hari kiamat. Itu karena kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seorang Dajjal tiba-tiba dia punya kekuatan dahsyat. Dia mampu menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit, kalau dia tidak pernah membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang Allah paksakan kepadanya, tetapi tentunya seperti kasus-kasus sebelumnya, itu adalah kesepakatan yang dia pilih sendiri. Wallahu alam, tidak dijelaskan kesepakatannya seperti apa. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, di dalam hadis juga tidak dijelaskan. Kemarin sudah saya buatkan videonya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan masa lalunya Dajjal. Salah satunya adalah karena memang harus ditutupi. Ada berbagai macam aib yang harus Allah Subhanahu wa taala tutupi.
Allah hanya menginginkan supaya manusia berhati-hati dengan fitnahnya Dajjal. Karena kesepakatan Dajjal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, tentu kesepakatan ini adalah sesuatu yang mungkin sangat dahsyat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri merahasiakan kesepakatan itu. Kesepakatan yang membuat Dajjal memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, yang membuat dia harus dirantai bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, yang membuat dia harus dikurung di dalam sebuah tempat yang sangat sunyi. Tidak ada satupun manusia di sana, tidak ada satupun gangguan, tidak ada satupun teman, yang membuat Dajjal menjadi satu-satunya manusia yang ada di tempat itu bertahun-tahun. Bayangkan kesepakatan seperti apa yang sudah Allah buat dengan dia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan tentunya pilihan kesepakatan itu adalah karena Dajjal sendiri yang memilihnya. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi buruk atau beriman sekalipun. Itu Allah nggak pernah maksa. Iman ataupun kafir, kembali lagi, semuanya adalah pilihan manusia. Jadi koefisien semuanya, ada pernah orang bertanya kepada saya, Ustadz, katanya Dajjal itu kan hanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kan salah satu sebagai tanda menjelang hari kiamat. Dia turun ke dunia, muncul ke dunia untuk menggoda manusia. Itu kan tugas, itu kan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan itu sebuah misi yang harus dijalankan oleh dia. Berarti dia itu orang beriman kan Ustadz? Iya, betul, dia orang beriman. Kemudian yang kedua, berarti kalau dia melaksanakan tugas, berarti dia dapat pahala dong, berarti dia masuk surga dong. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini yang salah. Pertanyaan yang kedua ini yang harus kita berikan koreksi. Pertama, betul kalau dia dikatakan sebagai orang beriman. Betul, Dajjal itu beriman. Iblis juga beriman. Jadi kalau kita ngomong iblis, Dajjal itu beriman tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman. Kenapa? Karena dia tahu, mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan. Dan Dajjal itu di dalam hadis-hadis yang lain, termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, ketika dia tersesat bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau di tengah lautan yang sangat luas. Dia bertemu dengan Dajjal. Dia tahu, Dajjal tahu dirinya adalah Dajjal. Dia tahu akan tugas-tugas yang harus dia jalankan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan nanti ketika dia dikeluarkan dari belenggu itu. Artinya dia tahu dirinya adalah Dajjal yang membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Dia tahu, dia beriman. Tetapi kalau dikatakan tadi yang kedua, dia menjalankan tugas, kemudian dia dapat pahala, dia masuk surga. Ini yang salah. Kenapa? Karena iblis juga melakukan hal yang sama. Iblis itu menjalankan tugasnya, ya, menggoda manusia untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus supaya manusia masuk ke dalam neraka. Sama ya. Tetapi apakah iblis kemudian dapat pahala? Tentu tidak. Iblis masuk neraka, jelas ayat-ayatnya. Nah, kalau Dajjal juga sama seperti itu, sama dengan iblis. Itu adalah pilihan sendiri dia menjadi Dajjal. Tugas yang harus dia emban itu adalah tugas yang dia pilih sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat tugas itu. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan dia jadi Dajjal, enggak. Tetapi itu semua adalah pilihan dia sendiri. Sehingga dia sendiri yang harus menanggung resikonya. Iblis ketika dia memilih menjadi iblis, dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur sampai hari kiamat, tapi dia juga harus menanggung resikonya. Dia akan menghuni neraka. Sama juga dengan Dajjal, diberikan kemampuan yang begitu hebat, bisa menurunkan air hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan kekuatan ilahi. Ya, ingat, itu kan kekuatan ilahi semuanya. Tapi itu bukan mukjizat, itu semuanya fitnah dari Dajjal. Dan itu adalah pilihan yang dia buat di masa lalu. Tugas yang dia inginkan sendiri, sesuatu yang dia pilih sendiri. Maka sesuatu yang sudah dia pilih sendiri, dia harus mempertanggungjawabkannya sendiri, yaitu nanti di akhirat dia mendapatkan neraka. Jelas di situ. Sama dengan iblis, itu adalah pilihan masing-masing. Allah tidak pernah memilih manusia menjadi seperti itu. Manusialah sendiri yang memilihnya menjadi seperti itu, sehingga dia harus konsekuensi dengan apa yang dia pilih sendiri. Jadi itu jawaban dari saya ketika ditanyakan apakah Dajjal nanti masuk surga, karena dia kan hanya menjalankan perintah. Tidak. Ya sama dengan iblis. Iblis juga menjalankan perintah, menjalankan sesuatu yang harus dia jalankan, tetapi dia punya konsekuensi karena memilih menjadi iblis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.